mulai kuliah sebenarnya. Waktu mau kuliah pun saya udah mulai apa ya, nyambi-nyambi lah, namanya kepepet, jadi ya nyambi-nyambi ya. Alhamdulillah ada yang memberi kesempatan. Nah, itu tahun itu proyek pertama saya, sempat renovasi rumah di Atama. Kita masih ingat itu rumahnya Pak Irawan Rustaman. Saya ketemu di jalan, ngobrol-ngobrol, terus beliau memberi kesempatan ke saya, kesempatan yang luar biasa buat saya waktu itu. Kemudian setelah lulus sekitaran 2005 ya, dan itu sempat di konsultan desain asing ya, tapi kok nggak cocok, kayak cuman nggak nyampe setahun dan 6 bulan lebih lah. Terus kesempatan di developer, ternyata bidang itu lebih cocok buat saya karena tidak hanya di dalam ruangan, tapi kawan saya makin banyak dan berkembang. Nah, sampai akhirnya di 2006-2007 saya mencoba membentuk sendiri studio kecil gitu, area desain. Nah, terus 2010 saya join dengan adik di RTPD, jadi namanya area RTPD. Mas-mas bapak bisa lihat di Instagram saya, area RTPD gitu. Itu banyak saya share beberapa hasil karya-karya kita lah ya, kami ya. Saya sebenarnya cenderung dengan area RTPD ini bergerak di rancang bangun, jadi selain mendesain kita juga membangun, dan hampir 90% di rumah tinggal ya. Nah, sampai dengan 2022 ini ya, alhamdulillah kurang lebih dengan area aktivitas ini saya sudah merancang dan membangun kurang lebih 200-an proyek lah. Kira-kira itu saja perkenalan dari kami. Nah, kemudian mengenai judul itu sebenarnya apa ya, saat diminta mengisi acara member gathering ini sama Mas Toto dan Mbak Titi, saya sebenarnya tidak memiliki judul apapun juga gitu. Kemudian ketika Mbak Titi menanyakan judulnya ini, ya saya siap, monggo jalan lah yang penting gitu kan. Karena saya apa ya, istilahnya buat saya mungkin lebih menantang gitu kalau tugasnya dari yang saya anggap dari dari klien lah, dari owner lah, ini dari Mbak Titi selaku owner, judulnya ini ya, saya siap gitu aja. Padahal kita juga nggak tahu mau ngomong apa gitu. Mas, buat saya itu menjadi tantangan ya, challenging ya Mbak Titi, kalau istilah Mbak Titi challenging gitu kan, uh, menantang dan kayaknya lebih seru. Dan saya terus terang ya, ini saya mencoba spontan aja lah, kita jalan aja. Saya hanya memberikan saran, masukan ke Mas Toto sama Mbak Titi. Saya sifatnya ini hanya bukan semacam kuliah atau seminar, tapi kita tanya jawab, semacam coaching klinik mengenai penataan rumah gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang salah-salah, yaitu Mbak Titi yang salah ya. Yang ngasih judul gitu. Ya. Jadi ya spontan, saya sebenarnya memang profesi saya setingnya spontan ya. Saya ketemu klien, kita nggak tahu keinginan klien seperti apa, kita ketemu, jadi saya datang aja, dan setelah ketemu ngobrol, kita jadi tahu keinginan klien seperti apa, pengennya seperti ini, kebutuhan ruangnya seperti apa, cita-cita atau mereka punya gambaran seperti apa. Nah, itu yang kita tangkap, kita olah, nah, kita coba berikan usulan untuk pertemuan berikutnya. Nah, mengenai spontan itu hal-hal yang
Saya jadi ingat dulu waktu zaman saya kuliah. Nah, skripsi itu saya mengutip salah satu apa apa ya Profesor Johan Gizinga. Dia mengatakan bahwa manusia itu sebagai subjek dalam hal pemahaman berpikirnya itu ya sudah bukan sebagai homo sapien, orang yang berpikir atau makhluk yang berpikir, tapi adalah homo ludens, yaitu makhluk yang bermain gitu kan. Jadi manusia itu pada dasarnya ya tentang spontanitas, bebas, informal, semacam itu. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari kebahagiaan. Jadi kalau di hal ini kita untuk daya bahagia itu salah satunya ya kita bermain sambil menjalani hidupnya seperti bermain gitu. Maksudnya dalam hal yang positif ya. Nah, ini saya lihat juga kecenderungannya uh, mulai terlihat sekarang dalam hal pendidikan. Anak-anak tuh udah mulai ada sekolah alam. Itu kan memberi kebebasan pada anak tidak terkurung dalam ruangan, tapi dia bisa belajar di mana aja gitu. Atau homeschooling. Homeschooling juga sama, jadi anak itu tidak terkungkung dalam formalitas pendidikan dengan kurikulum tertentu yang sudah pakem, tapi dia bisa belajar di rumah, bisa belajar dari segala hal dalam kehidupan di sekitarnya, gitu kan. Atau kalau yang sekolah-sekolah formal, SMA, SMP, SD itu mulai dikenalkan dengan moving class. Jadi anak nggak kelas, tapi misalkan untuk pelajaran IPA mereka kelasnya beda atau di luar luar kelas. Nah, itu membuktikan bahwa mulai di Indonesia ini terutama ya khususnya di Indonesia ini uh, makhluk manusia sebagai makhluk yang bermain itu mulai muncul ya, teori itu mulai dirasakan kan. Nah, kira-kira itu aja. Kemudian kita masuk ke bahasan itu, kalau langsung tanya jawab mungkin kurang seru ya, atau mau nanya apa gitu kan ya. Ini saya ngasih sedikit apa ya kata-kata lah. Jadi kita bergerak dari judul Rumahku Surgaku. Kalau ngomong surga itu mungkin kita larinya ke religi atau spiritual gitu kan. Nah ini kita uh, mungkin menjauhi dari topik itulah. Jadi kita bicara mengenai surga itu sebagai sebagai apa ya apa hal-hal yang tujuan kita di dalam, karena menyangkut rumah ya, tujuan kita di dalam rumah kita supaya baik, indah atau ideal gitu kan. Nah sekarang rumah sendiri itu di sini saya uh, artikan sebagai kalau Inggrisnya mungkin bukan house tapi home, yaitu tempat tinggal kita, tempat tinggal yang kita huni. Jadi surgaku, rumahku surgaku itu saya artikan adalah tempat yang kita tinggal atau huni bersama dengan keluarga yang kita cintai, yang nyaman sesuai dengan pribadi dan karakter masing-masing. Karena mungkin nyaman menurut saya tentu nyaman menurut Mas Heri ataupun Mas Toto ataupun Mbak dan Mas-Mas yang lain, masing-masing punya pakem cita-cita sendiri kan. Nah, kalau kenapa saya bergerak di atau menekankan kata nyaman, karena kalau indah itu relatif gitu kan. Indah itu relatif. Tapi kalau nyaman, semua orang pengen nyaman. Indah tuh indah yang seperti apa beda-beda, tapi kalau nyaman itu menurut saya adalah hal prinsip. Jadi rumah itu sebaiknya, kalaupun tidak harus, adalah sebaiknya nyaman. Nah itu. Eh, Kemudian Mas Oki, jadi dalam boleh nanya gimana, Mas Oki? monggo Ini monggo hostnya Mbak Titi loh ya. monggo
Mbak Titi izin, Bu Hus Mas, mau nanya boleh ya? monggo, Ya, saya setuju tadi monggo, monggo. Mas Oki tadi ngendikan Oke. bahwa kita tidak bicara religius karena itu semua kita udah orang-orang religius semua. Tapi kita ngomong yang kita rasakan, kita nikmati, Ji. Saya sepakat itu kata-kata nyaman. Nyaman itu artinya membuat kita yang tinggal di rumah itu betah. Membuat kita bisa berkreatif dan rasanya apa ya? Kita menjadi mudah untuk melakukan apapun kreativitas yang kita ingin lakukan gitu ya. Karena kalau kita tidak nyaman di rumah itu, ya kita nggak akan mampu berpikir kreatif. Ini orang betah mesti lungo terus pasti kan gitu. Nah sekarang bagaimana ini resepnya Mas Oki? Kita tadi Mas Ngendiko bahwa kita sesuaikan dengan karakter pribadi kita di dalam kita mendesain, menata rumah kita ya. Ini kalau kita ngomong sama arsitek ini kita bedain dua ini. Membangun rumah baru atau menata rumah yang sudah ada kan gitu ya. Sekarang coba kita mulai dari yang sudah ada dulu. Karena yang sudah ada itu asal-usulnya bisa macam-macam. Bisa memang kita rancang dari awal, tapi bisa juga kita tuku wis dadi atau tinggalane pini sepuh kan gitu kan. Tapi apapun itu kalau kita yang menempati ini bisa menata rumahnya sehingga yang menghuni menjadi nyaman di dalamnya. Nah ini resep-resepnya Mas Oki bisa di-share supaya betul-betul kita menikmati rumah itu ya surgaku Mas sekarang Toto, ini di dunia gitu. Monggo. Oke. Tepat sekali Mas Toto. Jadi apa yang saya sampaikan di awal itu memang arahannya seperti itu ya. Jadi diskusi kita tanya jawab ini berkenaan mengenai penataan hunian yang nyaman, gitu kan. Nah, prinsip yang nyaman itu sebenarnya menurut saya ya, karena masing-masing mungkin punya pendapat yang berbeda, tapi menurut saya kunci dari kenyamanan itu atau kunci dari hunian yang nyaman itu adalah satu, ya kan, dia apa fungsi fungsinya harus satu bisa melindungi kita dari bahaya cuaca alam seperti yang kita alami tinggal di rumah kan kita aman itu yang pertama. Kedua, terus dia juga secara fungsi bisa memenuhi kebutuhan aktivitas dari penghuninya. Misalkan rumah tuh harus ada ruang bersama seperti ruang duduk, ruang makan mungkin sekarang. Jadi ruang makan sekarang fungsinya juga udah berbeda kan, tidak hanya untuk makan tapi untuk ngobrol kan gitu kan. Ini tadi karena manusia itu pengennya bebas, tidak terlalu kaku jadi ya karena rumah-rumah sekarang tuh open space terbuka gitu kan, ruang tamu bisa lihat ruang makan, bisa lihat ruang TV semacam. Jadi memenuhi kebutuhan dari aktivitas punya, ada kamar tidur. Rasanya tidak nyaman kalau rumah itu cuma ada ruang duduk aja, nggak ada ruang tidurnya macam beberapa aktivitas itu bisa tercukupi, tapi kembali lagi ke karakter masing-masing. Ada juga yang orang yang pengen simpel, misalnya tinggal di apartemen terus ya antara tempat makan, tempat duduk dan ruang tidur jadi satu kan. Itu mengenai fungsi. Kedua, mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, misalkan kita tinggal di mana Jakarta Utara panas, nah, jadi kita rumah itu mungkin kalau soal cahaya limpah ya di Jakarta Utara sana kan, cahaya matahari banyak, tapi kan mana nih supaya nggak panas kita banyak membuat bukaan jendela kan, menyikapi kondisi uh, cuaca yang panas itu dengan membuat banyak
dibutuhkan untuk bisa mengalirkan udara atau supaya mengalirkan sirkulasi udara. Meskipun dalam perkembangannya manusia melalui teknologi bisa mengatasinya, misalnya panas, debu, ya udah biar nggak masuk, istilahnya ditutup pakai AC, misalkan itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai kendala tadi, terutama yang menyangkut masalah yang tadi. Nah, disinilah sebenarnya seorang perancang atau arsitek itu tugas, yaitu secara optimal bisa memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada tanpa membebani dan itu dengan berbagai sarana prasarana yang bersifat teknologi tadi. Jadi menurut saya rumah yang bagus itu tanpa ada AC, tanpa ada lampu misalkan, itu siang hari misalkan atau malam pun nyaman untuk ditinggali gitu. Cahaya terutama siang ya, kita bicara siang tuh cahayanya banyak, udara, sirkulasi udara juga dengan baik, semacam. Kembali ke tadi mengenai kunci dari kenyamanan, ya kita simpulkan bahwa hunian yang nyaman itu secara arsitektur ya adalah satu, pencahayaannya baik, terutama pencahayaan alam. Kedua, sirkulasi udara yang baik, ada aliran udara yang masuk dan keluar. Kalau cuma ada aliran yang masuk aja, itu juga nggak optimal sebenarnya, tapi harus ada yang keluar. Jadi dia mengalir, ada dua perusahaan. Dan yang ketiga, bersih. Rumah cahayanya bagus, sekolahnya bagus, kalau kotor juga nggak nyaman kan, gitu kan. Gitu sih. Yang keempat adalah tertata. Jadi kalau sebenarnya simple, kuncinya simple, cuma ada 4, yang utama tuh 4 tadi kan, pencahayaan, sirkulasi udara, yang ketiga bersih, keempat tertata. Nah, terus satu lagi dari pengalaman saya, ada catatan plus-plus nih. Jadi 4 plus-plusnya itu apa? Jadi setelah 4 tadi kita dapatkan di rumah tadi atau hunian tadi, itu kedua adalah suara. Jadi kalau kita rumahnya terlalu quiet atau sepi gitu, nggak nyaman, Pak. Mas, Mbak, mungkin bisa merasakan ya, rumahnya bagus, bersih, tertata, cahayanya banyak, anginnya ngalir, nggak ada suara. Tapi nyenyet gitu, kalau istilah Jawanya nyenyet gitu. Itu nggak nyaman, apalagi kita sendiri kan. Itu plus yang pertama. Plus yang kedua, adanya makhluk hidup, penghuni. Meskipun cuma berupa tanaman ataupun binatang piaraan, itu cukup. Jadi plus-plusnya itu akan menjadi lebih ideal. Kira-kira itu dari saya, apa kunci mengenai yang nyaman tadi. Nah, sekarang mungkin saya kembalikan ke Mbak dan Mas-Mas semuanya. Apa kira-kira yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas, atau mungkin punya permasalahan di rumah masing-masing seperti apa? Nah, ini ada kesempatan kita bisa bicarakan dan kita diskusikan di sini dengan santai. Monggo. Terima kasih Mas Oto. Matur nuwun Mas Oki, matur nuwun. Monggo Mbak Titi. Nggih. Matur nuwun Dek Oki. Nah, barangkali Mas-mas dan Mbak-mbak di sini belum pernah melihat karyanya Dek Oki. Saya yang sudah pernah mencicipi karyanya Dek Oki. Ceritanya adalah gini. Saya setelah ditinggal suami, saya kepengen anak-anak saya itu menemani, sehingga rumah anak-anak itu kemudian disewakan. Nah, pergantian penyewa dari sebelumnya itu tangga kayu ya, waktu itu tuh rusak gitu. Nah, kemudian karena mau disewa berikutnya, kita harus harus perbaiki. Nah, beberapa agen properti bilang bahwa ini diperbaikinya tangga ini permanen aja pakai beton gitu. Tapi karena saya pemahaman saya adalah bahwa segala sesuatu itu lebih baik bicara sama ahlinya. Saya minta tolong Dek Oki ini sebaiknya tangga ini diganti apa ya gitu.
Nah, setelah DOK melihat, DOK bilang, "Ini kalau diganti beton, satu makan waktu dan rusak lantai. Yang kedua kalau diganti kayu lagi nanti akan juga, rusak lagi karena di Bintaro itu sangat terkenal dengan rayap." Maka kemudian DOK menggantinya dengan tangga besi yang didesain sedemikian rupa sehingga malah jadi sesuatu yang menarik, menjadi bagian dari interior. Bahwa tangga itu bisa dipasang pot, terus tangganya juga, lucu sesuai dengan, jendelanya dan sebagainya. Nah, pengalaman saya itu, kemudian menghadirkan berkah, menghadirkan rezeki juga. Para agen-agen properti itu kemudian berebut untuk menyewakan rumah. Nah, itu barangkali, pengalaman, saya dengan dibantu DOK sehingga buat saya sangat memudahkan. Pengalaman yang lain tadi Mas Toto, menanyakan bagaimana kalau rumah itu, sudah jadi atau bahkan peninggalan piai sepuh. Saya juga pernah mengalami itu Mas Toto, gitu. Nah, sementara rumah itu mau disewakan dan rata-rata rumah zaman penyewa-penyewa sekarang itu kan generasi generasi muda ya, karena mereka mungkin belum punya tempat tinggal dan mereka, perlu menyewa rumah terlebih dahulu sebelum sebelum punya rumah sendiri, gitu. Saya bingung juga tuh ditinggali barang-barang yang, zaman dulu yang memang kualitasnya baik, ya kayunya kayak kayu jati dan tebel-tebel, tapi nggak cocok dengan kondisi sekarang gitu. Nah, saat itu saya, meminta tolong juga satu arsitek, 2 interior design. Dan surprising buat saya mereka kemudian komen, "Kita bikin retro aja, Bu," gitu. Saya tuh nggak kebayang retro itu apa, kalau di Oki mungkin sangat familiar dengan kata-kata retro, tapi kalau saya saat itu nggak tahu itu retro itu apa gitu. Ternyata barang-barang yang lama, yang jadul-jadul itu dengan hanya sekedar dicat atau dipernis gitu, menjadi barang-barang yang sangat menarik. Iya gitu, dan itu kemudian menjadi, daya tarik tersendiri dan kemudian juga, rumah itu kemudian tersewa dengan baik. Kesimpulannya adalah menurut saya masing-masing kita itu punya kelebihan sekaligus kekurangan. Jadi kalau kita menyadari kita punya kekurangan yang tidak bisa kita cover sendiri, kita tentu lebih baik datang pada ahlinya dan hari ini kita ketemu dengan ahlinya barangkali, Mbak-mbak dan mas-mas di sini bisa bertanya banyak hal tentang, arsitek ya. Dan mungkin salah satu juga yang sering mengganggu, pikiran kita adalah, apa itu Feng Shui? Apakah di Oki juga memahami soal Feng Shui atau Feng Shui itu apa? Monggo, atau ada yang bertanya yang lainnya silakan. Monggo, ada yang bertanya lainnya Mungkin barangkali. saya jawab langsung satu aja Mbak ya, biar nggak numpuk. Nah, Nggih. takutnya nanti malah bingung. Jadi satu-satu ini menjawab atau membahas mengenai apa yang disampaikan Mas Toto mengenai rumah lama dan yang disampaikan Mbak Titi tadi. Sebenarnya yang kita bahas ini adalah satu mengenai penataan, gitu kan. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Toto sharing dari Mbak Titi tadi, adanya retro, jadi itu semacam upaya untuk memanfaatkan barang-barang yang ada tapi memberikan suasana baru atau suasana berbeda. Mungkin udah puluhan tahun kita lihat barang itu bosen gitu kan. Nah itu sebenarnya dengan satu sentuhan yang sederhana dan mungkin tidak terlalu mahal ya, relatif tidak mahal tuh ya bisa dicat ulang. Kan tadinya warnanya kayu tua kan, istilahnya kalau kita istilahnya apa ya, beige gitu ya, coklatnya ketuaan hitam gitu kan. Nah kalau jadi itu makin lama kan makin bilang ya mungkin antara sayang nggak sayang, tapi karena konsep tadi kita pengen membuat suasana baru ya kita korbankan warna natural tadi dengan kita cat dengan warna-warna yang fancy, misalkan putih atau biru Tosca gitu kan. Kalau retro kadang-kadang arahnya ke warna-warna seperti itu. Setelah dengan warna tadi pasti menjadi lain satu itu. Kemudian
seperti yang saya sampaikan tadi, ada nilai plus tadi, kita kasih makhluk hidup ya, kita taruh pot tanaman, kan lagi musim tuh ya, kita taruh ya pot-pot kecil gitu, atau pot yang agak sedang itu di samping lemari tadi. Nah, itu sudah bisa menyiasati lah ya. Dan yang paling tidak kalah penting yaitu sifat dari orang Indonesia pada umumnya itu sangat senang membeli barang atau mengumpulkan barang. Nah, itu yang harus kita sikapi dengan bijak. Jadi tidak semua harus kita simpan tahun-tahun gitu. Kita pilah-pilah. Kalau yang memang sudah tidak perlu atau sudah tidak terpakai ya sebaiknya dipindahkan lah, mungkin diserahkan ke saudara atau tetangga atau kenalan macam itu. Jadi itu tentunya akan lebih bermanfaat, karena satu hal poin penting dalam penataan itu adalah tidak terlalu menempatkan barang yang terlalu banyak di satu tempat gitu kan. Ruang tamu ukuran 3x3 ya, kita paling kursi sofa satu, kursi stool kecil gitu satu atau dua, meja sudah. Lemari-lemari yang lain singkirkan. Kalau perlu tempat untuk naruh tempat ya rak kecil lah gitu, rak kecil yang rak tingkat kecil itu kan ya, buat naruh hiasan atau apa semacam itu. Nah, kira-kira itu mungkin untuk gambaran ya. Saya ada sedikit yang mungkin saya bisa bagikan. Sebentar ya. Kira-kira udah terbayang ya Mbak ya Mas, apa yang saya tadi share itu? Halo? Ya, oke. Dalam? Halo? Ya, Iya, Mbak. tadi gambarnya beberapa sudah keluar sih. Keluar nih Mbak. Videonya keluar nggak Mbak? Ya. Videonya yang terakhir keluar ya? Apa itu? Halo? Keluar. Nah, oke. Ini tadi saya juga belajar nih Pak. Gara-gara harus mengikuti member gathering saya jadi belajar nih caranya apa dengan HP supaya bisa menyampaikan sesuatu. Kayaknya kalau kita ngomongin penataan nggak ada gambar, foto atau video nggak seru. Nah, beberapa hal yang itu ruangan kecil, terus ada lemari lama, kursi lama. Nah, setelah ditaruh ditata sedemikian rupa, mungkin tadi dia warna coklat, cat demikian rupa, beda gitu, beda banget. Terus ya barang-barangnya mungkin barang-barang yang selama ini kita tidak sadari kita taruh di mana, tidak ditempatkan dengan baik, diatur sedemikian rupa gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini saya coba share lagi satu lagi.
Ini mengenai kamar mandi, before and after. Setelah ada kata kita cat ulang. Saya ulang lagi ya. Ya. Nah, Ya. nah ini poin yang akan Ya, saya oke. sampaikan dalam. Ya. Iya, namanya emak-emak non sewu ya. Ye, Kadang-kadang kita kepikirannya gini nih non sewu ya. ye. Wah ini memang bagus sih, tapi jadinya mahal gitu. Tapi sisi lain nih ya yang saya alami. Andai saya waktu itu mengikuti apa kata agent-agent minta bahwa tangga saya diganti dengan beton. Itu kan lebih mahal Ye, daripada ye, ye. besi gitu kan, ya kan? Jadi sebenarnya kalau yang dikhawatirkan emak-emak kalau menggunakan ahlinya ini mahal, enggak juga gitu. Nah ini barangkali yang Deoki juga yang bisa jelaskan kepada kita semua. Jadi ini saya Ya, dalam menjalankan profesi saya itu memang rancang bangun. Jadi selain mendesain, menata, juga membangun. Karena kalau di Indonesia pada umumnya jasa konsultan desain penata itu kan dianggapnya tadi wah mahal dan sebagainya. Jadi saya menutupinya dengan cara subsidi silang dari membangun tadi kan. Dengan membangun saya bisa mengatur ya subsidi silang dengan jadi saya kalau konsultasi seperti ini kan free itu kan. Dan itu juga bagian dari marketing saya kalau saya pribadi nih. Jadi konsultasi itu kalau tidak bukan gambar-gambar yang terlalu banyak ya mungkin saya nggak akan nilai apapun karena saya anggap itu sebagai bagian dari ibadah saya gitu kan, macam itu. Dan mengenai biaya sebenarnya relatif, cuman saya pribadi itu kan mengatur atau melihat dan menilai klien atau owner saya gitu kan. Ini kira-kira apa ya mohon maaf mungkin istilahnya kayak menaker gitu. Ini kira-kira yang pantas berapa nilainya. Bukan dari sisi kemampuan tapi dari sisi dari segala sisi lah, mungkin dari segi idealisme, dari biaya, dari segi estetika, saya menentukan bentuk untuk dihuni. Ini rumah yang untuk disewakan. Jadi yang saya utamakan adalah fungsinya. Nah, satu fungsi. Jadi gimana caranya ada tangga di situ gitu kan. Cuman tangga seperti apa? Kalau memang dihuni ya mungkin kita bisa buat sebagus mungkin sesuai dengan keinginan owner kan. Tapi karena ini hanya silakan sudah harus kita buat murah. Murah itu bisa kita kita tentukan dari materialnya. Materialnya kita jangan yang mahal, waktunya pembuatannya cepat, bentuknya sederhana, tidak merusak kondisi existing, itu kan mengurangi biaya. Jadi akhirnya saya sampaikan ke Mbak Titi, Mbak, pakai tangga besi aja. Gitu. Satu, dia pembuatannya cepat, tidak merusak bangunan atau elemen bangunan yang existing seperti lantai nggak rusak, dinding nggak rusak, gitu kan.
tapi secara estetis dia juga memberikan nilai lebih, jadi membuat suasana baru, lebih fresh, terus ruangan jadi lebih ringan gitu kan, open gitu. Kira-kira itu mungkin dari mbak-mbak, mas-mas yang lain, monggo silakan. Mas Ogi, Dalam saya mau itu apa entah ini namanya konsultasi atau bertanya atau apalah namanya, tapi ini saya akan sampaikan pengalaman dengan rumah saya. Saya itu tinggal di Gerahajo 2, Ciputat. Itu dulunya tempat saya itu memang sawah dan empang gitu. Nah, begitu dibangun ya bangunan modern, semua pintu, jendela itu semua dicat secat kayu, dicat dengan cat semprot itu. cukup mbak. Ya, bagus. Iya, cuman yang agak merepotkan saya itu dengan perabotan lebih suka warna kayu. Warna kayu. Nah, sehingga antara rumah dengan perabotan itu sepertinya nggak matching gitu, nggak matching. Dan setelah 5 tahun saya tempati rumah saya itu, seperti Mbak Titi tadi, daerah rayap di tempat saya, dari pintu kusen sampai kaso-kaso blandar itu semua dimakan rayap. Untung saja saya belum sempat itu, rumah saya belum sempat ambruk, karena ada tetangga saya yang sudah ambruk. Nah, sementara ini saya ganti dengan holo semua. Terus pintu dan jendela saya ganti dengan pintu jati. Nah, saya berharap dengan jati rayap tidak makan. Ternyata masih juga dimakan. Kemarin itu sudah habis betul kusen bagian bawah itu sudah kira-kira naik 1,5 meter, itu sudah habis kropos. Jadi jendela, pintu itu hanya pegangannya itu hanya atas saja gitu kelihatannya. Terus sekarang sudah saya ganti semua. Saking bingungnya saya, sebagian yang masih bisa saya pertahankan, terutama depan, bagian depan, kusen, jendela, dan pintu, itu masih saya pertahankan karena yang kemakan rayap baru sedikit. Tapi yang di belakang itu saya rubuhkan semua, saya ganti dengan besi aluminium itu loh, baik jendela maupun pintunya. Akibatnya apa? Lebih nggak matching lagi sekarang ini. Tapi saya terpaksa ya harus menerima apa adanya seperti itu sementara ini. Nah, menurut Mas Ogi, supaya kelihatan agak serasi gitu, harusnya diapakan ya, Mas? Jadi saya jawab langsung ya Pak Saliman. Iya, monggo, Mas. Saya melihat dari beberapa masalah nih. Satu, rayap. Rayap, ya. Rayap ini sebenarnya ada solusinya. Itu Pak Saliman nanti bisa mencari di searching lah ya di Google gitu, ya, atau di internet yang namanya Sentricon. Sentricon, cari Sentricon. Atau nanti setelah ini atau besok kalau Pak Saliman mau kontak saya, WA saya juga boleh. Nanti kita WA-WA saya kasih alamatnya lah ya.
Oh iya, betul nuwun. sentrikon. Ini mungkin buat wawasan atau pengetahuan juga, sentrikon itu obat rayap yang aman untuk makhluk hidup, untuk manusia, untuk hewan. Kalau dulu kita tahu kan obat rayap tuh apa ya namanya, yang Bayer, yang punya Bayer ya, itu yang disuntik di bangunan apa kita rumah kita di bor, kita dimasuk-masukin terus baunya hampir sebulan nggak hilang. Itu sebenarnya kalau orang zaman dulu atau saya waktu kecil tuh istilahnya endrin, racun itu Pak. Endrin ya, itulah sebenarnya yang kita pakai untuk bunuh rayap itu. Tapi sebenarnya rayap nggak mati, dia kabur jangka waktu tertentu, mungkin 3-5 tahun dia hilang, tapi dia akan datang lagi gitu kan. Nah, dan di Amerika atau di tempat pabriknya itu udah dilarang karena dia akan merusak ekosistem selama 60 tahun baru hilang tuh, baru terurai racun itu. Jadi dia bisa masuk ke dalam sumur kita dan sebagainya. Jadi timbullah teknologi manusia, dia membuat yang tadi yang namanya mereknya sentrikon tadi. Dia sifatnya umpan, jadi dia ditaruh di tempat-tempat yang kira-kira ada rayap. Nah, si rayap tuh memakan umpan itu, dia bentuknya semacam kayak kapur gitu, kayak gipsem gitu, ditaruh di situ, nanti dia makan. Nah, si supplier sentrikonnya itu dia akan secara rutin datang ke rumah kita mengganti sampai benar-benar rumah kita aman dari rayap. Bahkan mungkin setelah rumah kita aman dari rayap, tetangga-tetangga kita pun mungkin sekitar kita 2 atau 3 rumah dari radius dari rumah kita itu juga ikut aman karena rayap di sekitar itu mati semua gitu kan. Matinya sampai ke dia membunuh metabolisme siklus dari komunitas si rayap itu. Jadi rayap kerjanya mati, akhirnya mereka kanibal, saling membunuh dan mati semua. Jadi rayap itu salah satu keberhasilan ekosistem dia itu Pak. Jadi dia kenapa dari zaman purba rayap itu ada, jadi dia paling efektif. Kita mungkin bisa menyontoh itu kan. Bahkan mungkin kita pun menyontoh itu ya. Akhirnya dia bisa bertahan. Nah, salah satunya sentrikon. Terus kedua kita bahas mengenai desain tadi ya. Nah, ini ada 2. 1, kayu. Nah, kalau Pak Saliman mau memakai kayu yang sepengetahuan saya kuat terhadap rayap itu sonokling, merbau, atau ulin. Nah, yang kemungkinan ada masih mudah dicari itu yang merbau, karena merbau itu salah satu kayu yang jarang dipakai karena pengolahannya memang agak susah, tapi dia yang paling kuat karena dia mengandung getah itu yang rayap tidak suka gitu kan. Dia keras, hampir lebih keras, bahkan mungkin lebih keras dibanding jati ya. Cuman dia uratnya memang jelek, dia kalau diserut tuh mirip kayu kelapa gitu Mas. Nah, terus itu mengenai kayu, terus mengenai material lain. Nah, material lain itu tadi aluminium. Kedua Nah, aluminium ini kalau kita Pak Saliman menginginkan warna yang mirip kayu kan ada juga. Warnanya kita pilih yang kayak kayu. Selain warna putih hitam itu ada silver, ada juga yang coklat warna kayu tapi dia matte gitu kan, nggak ada uratnya. Nah, ada juga aluminium yang urat kayu yang benar-benar mirip kayu. Saya nggak ada contoh yang dekat, jadi harus ngambil dulu susah. Itu memang bentuknya kayak kayu tapi aluminium itu dia di artifisial ya, di cat gitu kan, bentuk urat-uratnya mirip kayu. Itu ada juga seperti itu dan sudah banyak dari tahun 2007-2008 tuh udah ada itu. Cuman memang dia lebih mahal. Nah, itu
dari mengenai material. Untuk pintu, biasanya itu kusen lah, kusen dan daun jendela. Kalau pintu itu sebenarnya sekarang juga banyak aluminium yang seperti itu, atau biasanya kalau sekarang tuh kita pakainya apa, bahan-bahan seperti multiplex. Multiplex itu sebenarnya cenderung apa, sayap juga nggak suka karena dia di dalamnya mengandung lem, terus bahan-bahan kimiawi, dia tidak terlalu kejar sama apa rayap lah ya. Tapi memang lebih baik aluminium sih, itu menurut saya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Pak Saliman. Ini ada satu yang ketinggalan tadi dari Mbak Titik mengenai Feng Shui, Mbak. Nah, kalau menurut saya Feng Shui, mungkin di sini Mbak Mas tahu ya, pernah dengar mengenai Feng Shui. Feng Shui itu kalau versi saya itu ilmu Titan. Jadi ilmu Titan versi Cina lah. Cina itu kan kebudayaannya udah ribuan tahun. Jadi dia punya kesempatan untuk apa ya, Titan itu bahasa Indonesianya apa? Jadi mengingat-ingat sesuatu hal. Ya, dia akhirnya setelah bisa mencatat, dia sudah mengenal budaya, sudah mengenal tulisan, dia mencatat, ahli-ahli itu mencatat, oh kalau rumah menghadap ini itu nggak bagus, itu apa? Sebenarnya semua ada dasarnya, tapi mereka menyampaikannya dengan kode-kode gitulah ya. Kalau kita bilang tuh apa ya, di Jawa juga ada sih. Jawa tuh ada juga misalkan tentang angka 1, 2, 3, 4, 5. Jawa kan per 1 tuh seri, kedua apa, ketiga apa. Seri itu kan berarti apa, makmur ya. Makmur dalam artian tercukupi gitu kan. Yang kedua tentang kalau nggak salah itu jabatan, ketiga itu harta, semacam itu. Di Cina juga semacam itu, cuman Cina jatuhnya di angka 4 kok lah. Angka 4 tuh si, huruf 4, huruf Mati. sama Mati. huruf 4 Cina itu mirip dengan huruf si. Si itu mati. Jadi 1, 2, 3 jangan, makanya kita kalau lihat perumahan-perumahan tuh angka 4-nya nggak ada. 1, 2, 3, 5. 4 nggak ada, 13 nggak ada, 14 nggak ada, macam itu. Padahal sebenarnya ada juga, cuman hilangkanlah kode atau lambang-lambang seperti itu. Itu menurut saya. Tapi ada, makanya tadi ada betulnya juga. Misalkan ini apa, rumah tusuk sate gitu kan. Rumah tusuk sate itu kan paling tidak disukai oleh orang-orang Chinese ya, terutama ya. Tapi di sisi lain dia juga ada kelebihannya. Sebenarnya rumah tusuk sate itu satu, dia mendapatkan aliran angin paling banyak karena dia punya 3 sisi kan. Kalau yang lain kan cuma 1 sisi, 2 tapi kan 1 sisi. Jadi kalau ke kiri semua, kanan semua. Tapi kalau tusuk sate minimal dia punya 2. Cuman kekurangannya ya itu tadi, kita akan lebih sering nyapu karena debu akan lebih banyak dan sebagainya. Terus tentang keamanan, jadi karena tusuk sate dikhawatirkan ketika kemudian kita di jalan yang ramai, jalan yang aktif, namanya musibah atau manusia lalai kan memang tepatnya kan, tiba-tiba ada mobil nyelonong nggak ada ngerem ya langsung ke rumah kita. Tapi itu ini sebagai contoh aja. Kalau dibahas memang banyak sekali, misalnya kayak Cina ya, pertama karena saya juga dulu sempat belajar sedikit lah tentang Feng Shui. Jadi kalau dia dapur itu arah gorengnya si apa, spatula itu apa, osengan itu nggak boleh ke arah jalan karena asumsinya dia membuang rezeki keluar. Jadi mereka menyarankan kalau arah kita goreng itu arahnya ke dalam rumah, bukan keluar rumah. Nah, itu macam itu. Kalau secara logika ya, kalau kita arahnya keluar itu kan mungkin karena
orang lewat atau apa gitu kan. Tapi kalau kita buangnya ke dalam ke arah dinding kan aman. Itu apa sedikit penjelasan mengenai Feng Shui. Jadi antara percaya atau tidak percaya silahkan saja. Saya sebagai konsultan apabila ada klien yang aku percaya Feng Shui ya, mari kita bahas Feng Shui gitu kan, seperti apa. Bahkan kalau kita mau bahas lebih jauh, saya sempat belajar juga masing-masing orang itu punya Feng Shui sendiri-sendiri. Misalkan siapa? Mas Toto. Oh, Mas Toto itu lahir tahun apa ya Mas? 50-an ya? Tahun 50. Tahun 50 sekian itu bulannya apa? Nah, itu sionya ini. Sio misalkan sio macan. Macannya macan apa? Nanti keluar lagi ada maksudnya air, udara, api, besi, tanah ya gitu lah. Kayu. Nanti dari data itu kita olah akan keluar Mas Toto itu tipenya kepala harus menghadap barat daya. Tapi kalau saya pribadi atau kita orang Indonesia ya kan kadang-kadang berpikir nah mosok rumah nanti Mas Toto tidur kepala menghadap barat daya lah istrinya menghadap mana masa ikut barat daya padahal nggak sesuai Feng Shui-nya ya. Nah semacam itu akan terjadi semacam dilema lah seru juga sih kira-kira itu mengenai Feng Shui. Kalau ada yang mau ditambahin monggo atau ada yang mau ditanya lagi saya Deoki. Iya monggo Mas Dari. Ya, jadi tadi kan disampaikan Deoki ya, kalau rumah yang nyaman itu ada beberapa syarat gitu ya. Penerangan yang cukup gitu ya, sirkulasi udara ya bersih gitu. Ada 4. Terus yang plusnya itu malah tadi yang disampaikan Deoki itu bertolak belakang dengan kondisi saya itu. Tadi kan nyampaikan kalau rumah sudah di rumah gitu, kan kalau rumah senyap gitu ya, sepi gitu kan nggak nyaman gitu ya. Kalau saya kebalikannya Deoki. Di posisi saya itu rumah di koloni klaster ya, itu kan ada di tengah-tengah ya. Jadi jauh dari jalanan umum gitu ya. Paling yang mondar-mandir kan warga klaster saja gitu. Jadi nggak lalu lintas itu nggak terlalu ramai lah gitu ya. Dan kalau malam begini ini senyap sekali itu. Dan itu kebutuhan saya itu kalau mau tidur cepat sekali. Iya, kadang-kadang malah saking pengen senyapnya itu suara AC saja itu saya matiin. AC itu saya nyalain dari setelah maghrib gitu ya. Nanti menjelang tidur antara jam 9 itu saya matiin aja. Gitu sampai pagi. Gitu. Jadi itu kalau kondisi di saya ya. Kalau bersih ya saya itu nomor 1 itu kebutuhan saya. Ya, saya bukan hanya rumah, mobil aja itu kalau nggak bersih saya kegatelan aja gitu. Terus tadi yang kalau yang Mas Saliman sampaikan tadi soal rayap ya, saya sama Mas Saliman ada kasus yang sama juga. Tapi rumah saya itu saya tahu cara merawatnya gitu karena saya lama di developer perumahan juga kan. Kalau saya pakai alat yang sederhana aja, sabun cuci itu perkakas rumah tangga kita itu ya, saya campur air, udah itu aja. Terus saya semprotkan seminggu sekali, Mas. Iya. Saya semprotkan di tempat ada rayap itu saya semprot. Saya bikin lembab tempat dia berkegiatan itu saya bikin lembab. Gitu. Itu
ya alhamdulillah itu dari sekian banyak rumah yang ada di klaster ini, tempat saya paling awet. Iya, iya. Meskipun ada itu, tapi perkembangannya dia nggak sampai tetangga saya sebelah itu sudah pada dibongkar-bongkarin, udah ganti kusen, udah berapa rumah itu. Iya. Tapi saya dari sejak awal beli rumah ini tahun 2005 ya, itu sampai sekarang rayapnya terkendali itu. Karena saya tahu caranya itu ya. Itu juga dulu dari tukang-tukang itu yang mengerjakan perumahan di developer saya itu. Bahkan sebelum memulai bangun itu ada tukang yang suka nebar keliling ke rumah yang mau dibangun itu ya, sebatas tanah milik itu dengan oli bekas di seputaran pondasi rumah itu dikasih oli bekas. Itu juga treatment untuk rayap agar nggak berkembang. Itu cara tukang itu. Kalau tadi yang disampaikan Deoki tadi udah cara modern itu bagus juga gitu. Tapi saya sampai dengan hari ini itu seminggu sekali pasti itu saya semprot pakai semprotan aja spray biasa itu. Tapi airnya itu cuman air sabun cucian perkakas rumah tangga aja. Iya, iya. Ya, gitu. Mungkin boleh juga nanti saya coba itu. Bisa itu yang paling Pak Taliman. Nah, itu yang paling gampang. Kalau Mas Heri itu semacam apa ya, pertolongan pertama. Ya, betul. Dalam kondisi wah kok ada rayap nih gitu kan. Sebenarnya bisa juga backbone juga bisa Mas. Perotan nyamuk itu. Betul. Atau kalau mau agak lebih murah ya tadi satu oli juga sebetulnya biasanya bisa juga. Biasanya pada saat pertama itu ketika kita menggali-gali tanah itu ya kita siram atau kalau untuk kerpus ya kuda-kuda itu kan biasanya juga kayu itu kita lumuri oli. Bisa juga. Terus ini rayap pun tuh sebetulnya ada predatornya ya. Predatornya tuh semut hitam yang lebih gede. Oh. Dia makan telurnya makan telurnya rayap. Oh. Jadi saya kalau pas di luar gitu di daerah atau di jalanan depan rumah nemu semut hitam yang gede itu saya ambil malah. Saya masukkan ke koloninya rayap itu, terus nanti saya tutup pakai lubangnya saya tutup pakai selotip itu ya biar semutnya nggak kabur kan. Biar dia makan dulu di dalam. Itu predatornya rayap itu, makan telurnya dia. Jadi kalau ada semut hitam itu apapun dia kecil ataupun besar dimatikan. Betul itu memang salah satu musuh alaminya rayap itu semut. Kalau semut kita matikan rayapnya makin banyak gitu. Makanya kalau saya nemu justru saya masukkan ke lubangnya. Oh iya. Gitu. Ya, matur nuwun. Informasi cukup baik buat saya ini. Ya. Gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Sami-sami Mbak. Masih ada sedikit waktu kalau mungkin bisa diperpanjang 5 menit, mungkin ada yang masih mau menanyakan. Ya, itu Mbak. Ya Mbak Tati, terima kasih. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Terima kasih. Mas Oki, maaf ini juga saya ada kendala nih di rumah. Mungkin ya memang rumahnya tuh jadi begini Mas. Saat mepet dengan tetangga. Jadi mepet tetangga, ternyata mungkin saat itu tukang agak kesulitan atau bagaimana leponya itu lepo semen ya itu tidak bagus. Jadi akhirnya kalau hujan air kan rembes. Kena apalagi kalau sekarang musim hujan yang angin
Nah, itu kan air kan masuk, air rembes, lama-lama merembes ke, mungkin di sela-selanya ada bata yang tidak tertutup semen dan sebagainya. Nah, itu makin lama makin ke dalam, jadi khususnya yang di bawah tangga karena tertutup, nah itu agak ini lembab. Nah, yang ini juga cat-cat di cat yang terkena itu mengelupas. Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Mas? Nah, satu itu, yang kedua maaf, satu lagi tadi sama dengan Mas Hari, mungkin yang plus-plusnya tadi, Mas, untuk kenyamanan rumah di dalam rumah, apakah ini unsur komunikasi ini yang baik ini masuk atau tidak ya? Atau otomatis itu komunikasi itu sudah otomatis dengan penghuni? Itu aja. Makasih, Mas. Baik, Mbak. Poin pertama mengenai rebus. Satu hal yang harus kita pastikan itu rebusnya dari mana, ya kan? Apakah dari atas punggung atau pertemuan atap dengan tembok, atau tembok tetangga dengan tembok kita? Biasanya dari situ permasalahannya, di situ. Atau tembok yang kita yang ke arah tetangga, itu kan kadang-kadang kita atau tukang tidak kontrolnya kurang gitu kan, kita nggak tahu kerjaan seperti apa, itu timbullah ketidakoptimalan kerjaan plesteran tadi. Mungkin ada yang retak, ada yang sudah lapuk gitu kan, kena air bertahun-tahun dia mengelupas dan sebagainya. Nah, itu ya kita perbaiki dengan sama. Caranya ya paling gampang ya kita waterproofing dengan aquaproof atau merek apapun lah. Terus tapi ditambahin serat kan, kalau di toko material kita bilangnya serat ya. Nanti kita tambahin serat setelah tembok-tembok atau pertemuan antara genteng dengan tembok tadi dirasa gitu permasalahannya, kita kuas dengan waterproofing, basah, terus kita tempel dengan kerat. Nah, setelah itu kita timpa lagi dengan waterproofing. Insya Allah tempat-tempat itu tidak akan rebus lagi kan. Walaupun dinding luar yang retak ya itu lagi kita perbaiki dengan cara di waterproofing ulang. Dan itu salah satu cara yang paling gampang. Memang kita nggak bisa kerjakan sendiri, kita tukang sih. Nah, hanya kita pastikan aja. Kalau perlu dia suruh foto-fotoin, Pak, Mang, fotoin. Ya biar kita ngeliat, oh ya benar nggak kerjanya. Jangan hanya sekali kuas, tapi minimal ya 2 atau 3 kali ya. Penutupnya sempurna. Terus mengenai cat yang lupas tadi, nah setelah kita perbaikin bocorannya tadi, nah, kita kupas dulu cat yang lama yang udah rusak itu. Kita kupas kalau perlu sampai habis. Nah, untuk mengantisipasi jangan terjadi hal seperti itu tadi, nah dinding tadi kita lapis dulu pakai waterproofing dulu, baru tutupnya nanti kan pakai warna putih atau pakai warna, ada juga waterproofing yang warnanya transparan juga ada. Setelah tertutup sempurna dinding yang rusak tadi, nah baru kita cat dengan cat tembok sesuai dengan selera kita. Terus yang kedua tadi mengenai apa ya Mbak ya, komunikasi apa ya Mbak ya, saya kurang jelas. Kan tadi untuk rumahku surgaku tadi nyaman memang ya prinsipnya. Nah, ada 4 unsur tadi. Unsur nyaman itu baik itu secara fisik mungkin ya Mas, pencahayaan dan sebagainya. Plus-plusnya kan suara dan ada penghuni binatang dan sebagainya. Nah, suara ini suara binatang atau komunikasi di antara penghuni itu yang membuat rumah ini nyaman. Ya. Suara itu yang tadi saya sampaikan adalah apa saja Mbak? Apa saja itu bisa juga musik ya. Musik,
suara air, kita Air, ya. kolam, kan Oh itu iya. bisa. Tapi kalau komunikasi itu malah yang utama. Semua kunci dari kenyamanan tadi secara arsitektur terpenuhi, tapi komunikasi malah jadi masalah. Rumah jadi nggak nyaman malah. Tapi harapannya dengan adanya rumah yang nyaman tadi, yang penghuninya jadi betah, dan disampaikan Mas Toto di awal tadi kan, itu juga hubungan antar penghuni juga menjadi baik gitu. Jadi kita saling inilah, saling melengkapi ya, baik hunianya maupun penghuninya. Harapannya seperti itu. Iya, Mas. Kira-kira itu. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, Baik, sudah jam 9 lebih. Mas Toto, terus pundi Mas Toto? Iya, saking menariknya ini, jadi banyak pertanyaan yang mungkin masih panjang, yang masih tersimpan, tapi karena waktu ya. Mungkin kalau masih ada satu kesempatan ingin bertanya, diberi dulu kali ya. Oke, monggo. Monggo, ya. Masih ada nggak? Ya, nggih. Atau saya bagi video lagi nih. Boleh. Monggo, mungkin sampai lagi biar ada wawasan apa ya tadi. Ya, boleh. Ini menata, orang menata rumah. Tadi ada 2 video yang menggambarkan seorang ibu menata rumah. Sebenarnya itu adalah gambaran dari kunci dari kenyamanan tadi kan. Setelah bangunannya ada, ruangannya ada, cahayanya bagus. Kalau soal udara kita nggak tahu ya, karena itu kita dari visual ya. Terus bersih. Nah, kemudian poin keempat itu tertata. Nah, setelah tertata sedemikian rupa, bentuknya macam-macam, seperti rumah lama barangnya banyak, kita pilah-pilah lah. Yang di mana yang kompak di mana jadi satu, yang warna coklat atau gelap dikelompokin tertentu gitu kan. Terus ditambah adanya makhluk hidup, adanya tanaman, bunga. Nah, itu kan kita melihatnya nyaman. Tadi ada musik kan. Beda kalau kita ngelihat video nggak ada musiknya tuh juga kurang. Nah, itu sebenarnya kunci dari kenyamanan tadi. Bisa kita lihat, ini kita tambahin lagi video lain yang yang rumah yang sudah kelihatan secara rumahnya sederhana. Lantainya semen,
videonya pendek-pendek tapi apa ya, bisa menjadi inspirasi buat kita dalam menata rumah yang nyaman kira-kira. Mungkin begitu dari saya. Monggo Mbak Titi masih contoh tempat saya. Menarik videonya. Iya, menarik banget. Cuma kadang-kadang gini deh, oke. Kita ini ya melihat gambar gitu kan bagus gitu lah. Kita praktekkan sendiri karena kita nggak ada ilmunya gitu ya. Kok kita ngerasanya nggak sebagus yang tadi gitu. Sementara nih contoh aja ya, deh, oke datang ke rumah saya, sekedar geser kursi gitu. Baru saya bilang, oh iya ya deh, oke ya, kenapa saya nggak kepikiran gitu ya gitu. Itu loh deh, oke. Jadi memang ya, memang gini, barangkali nih kalau teman-teman kayak Mbak Yun, kayak Pak Saliman, Mbak Restu ya, kalau dia Mbak Restu, Pak Saliman tadi, kapan-kapan ngundang DOK Pak, Mas atau Mbak. Jadi iya, diminta dikasih opini. Saya itu sampai taman belakang aja saya minta opini DOK. Dan cuman di semen ditutup gitu. Oh iya ya DOK ya, kenapa nggak kepikiran ya saya kemarin-kemarin gitu loh. Gitu. Dan mungkin ini juga ajang baru buat kita karena sekarang boleh ketemu offline ya. Satu saat kita ketemu offline di rumahnya siapa gitu. Dan disitulah kita punya kesempatan nanya DOK ini enaknya gimana nih, digeser-geser atau diganti atau ditambahin tanaman, sekedar ditambahin tanaman aja kok jadinya beda gitu. Mungkin ini Mbak Titi. Ya, ini saya kasih PR deh. Kasih PR. Sekolah yang angel Mas Oki ya. Iya, saya kasih PR aja. PR buat main-main, kan kita bermain nih. Mungkin Mas-mas, Mbak semua pilih salah satu. Boleh saran Mas Oki? Ruangan yang ada di rumah. Sudutnya aja salah satu sudut. Dalam, saran saya gini, penjenengan ini kan koleksi menata ruang tamu, ruang keluarga itu pirang-pirang. Boleh di-share di grup Mas, kadang-kadang dari gambar itu bisa memberikan inspirasi juga. Dan itu mungkin yang paling sederhana dan paling mudah. Bagus ya kan? Mas Toto. Nah, karena kalau penjenengan harus mendatangi kita semua, ya menarik nek iso, tapi nggak mudah kita realisir. Tapi kalau berbagi gambar seperti tadi, tips tadi bagus. Jadi ojo terlalu kebak gitu kan ya. Saya sendiri selalu melihat kalau gambar-gambar atau apa itu pengen begitu, tapi ya orang gampang juga gitu kan. Makanya tadi saya sampaikan itu PR lah ya, pilih salah satu sudut di rumah kita, nggak usah satu ruangan, sudutnya aja. Seperti tadi kan menata lemari, ya udah coba lemari itu mana yang kita pilih, nah kita tata itu. Jadi posisinya semula, dalamnya seperti apa, ada hiasan atau apa, nah coba nanti di foto kita bahas di WA group. Nah, boleh. Nanti saya juga akan sharing gambar-gambar. Mungkin bisa dijadwalkan aja, misalkan tiap hari Sabtu pagi ya, itu kita bahas tentang itu. Nggak apa-apa, nanti saya kirim foto-foto. Jadi kita Sabtu pagi itu membicarakan mengenai rumah. Kan kita sudah sering di rumah sendirian kan gitu kan, anak-anak mungkin udah gimana, kita tinggal berdua dengan pasangan atau dengan keluarga yang lain. Nah ini gimana supaya rumah nyaman untuk kita. Di Sabtu pagi kita sharing di grup ya. Kira-kira gitu Mas. Ini kalau boleh video monggo. boleh Mas Oki, silakan. aja. Ya, nanti saya juga video nanti saya kirim deh, nanti hari Sabtu pagi saya kirim itu satu hal. Ya, monggo. Kayaknya Mbak Restu mau bertanya sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu, monggo. Sampun Mas, tadi sudah bertanya. Ya, terima kasih. Cukup. Mungkin gini, satu berbagi aja pengalaman, terutama buat yang masih muda-muda ini, adik-adik saya ini.
Dulu saya waktu muda mikirnya ruangan kita mesti banyak. Terutama kita mesti kalau neng isor ki nggo keluarga sing anu kamarin neng dhuwur kabeh. Bareng kita sudah berdua saja misalnya, mergo anak-anak wis do metu. Nek arep munggah medun ki nek usia-usia alita kan handicap juga itu kan. Ini perlu pemikiran juga nih. Apakah memang harus selalu dibuat di atas atau misalnya cukup semuanya di bawah? Itu hal-hal yang perlu dipikirkan kalau sudah masuk ke alita. Semasa masih jelita dan sebelum jelita itu masih oke-oke aja lah. Kaki masih sehat, naik turun tangga masih oke gitu kan. Ini bareng wis usia bertambah, ini munggah medun gue juga satu handicap. Itu aja barangkali perlu pemikiran buat yang nantinya juga mau nggak mau, suka nggak suka akan sampai pada titik itu. Semoga. Saya naik turun tangga masih lari, Mas. Ya, iya, bagus. Penjenengan ini masih 45. Tapi kadang-kadang juga medeni juga. Kalau Mas Heri tantangannya nelpon. Kalau bukan sudah naik nggak tangga, Mas, ada, nelpon, Mas. nanti kita lari di Banyumili, Mas Heri. Kalau pertanyaan-pertanyaan dari sahabat lain sudah merasa cukup, barangkali karena kita sudah lewat 21 menit dari waktu yang kita rancang, mungkin perlu dibuka anunya ya, kameranya, supaya bisa diabadikan gitu kali ya. Sebelum kita akhiri. Setuju ya? Monggo, monggo. Yang masuk cam. Oke, saya harus coba dulu ya. Sebentar. Saya hitung 1. Ini masih ada 3 kamera yang off nih. Beliaunya kemana ini? Oke ya, saya hitung 1. Ini sudah buka. Balikpapan sudah terbuka. Mas Joko Siswanto masih monitor? Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Saya pengen bikin dalam format yang berbeda, tapi kok orang gelem, mungkin Mbak Titi yang bisa kali ya? Enggak bisa, masa aku meneh. Enggak bisa ya. Saya lagi, ini ada di tangannya si host ini. Oh gitu, Raiso enggak bisa. Wes, ora apa-apa. Ini baik, kalau begitu tadi udah saya simpan fotonya, nanti saya akan kirimkan. Matur nuwun kagem Mas Oki yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Sami-sami, Mas. Semoga kita bisa memetik inspirasi dari cerita panjenengan. Paling tidak ini menambah semangat baru, ono PR baru menata rumahnya sendiri supaya jadi surga buat kita kan gitu ya. Karena kalau rumah kita menjadi surga kita itu ya kita betah di rumah. Dan kalau kita di rumah, otak kita pun terpicu, inspirasi, kreativitas akan tumbuh. Harapannya seperti itu. Matur nuwun sekali buat semua yang sudah rawuh. Semoga semuanya selalu sehat. Mas Toto boleh nambahin? Oh, ini Mas Joko. Boleh nambahin, Mas Toto? Sudah ada, nuwun sewu. Mumpung Mas Jokonya muncul, kita foto lagi lah ya. Ya, sip. Mbak Tiwi-nya masih hilang. Dito Adik Jokowi. Oh, ini dia. Mbak Tiwi, Mas Yasri atau Mbak Yasri? Mbak Tiwi hilang. Yasri. Sebentar, udah ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, saya simpan lagi. Sambil nunggu Mas Toto menyimpan, barangkali saya ingin meng-highlight yang tadi diinfo Mas Toto di WA Group mengenai kegiatan kita.
karena ada beberapa rencana juga sehingga untuk Zoominar yang biasanya kita lakukan 1 bulan sekali, kita adakan 2 bulan sekali, dan insya Allah tanggal 25 September ini kita menghadirkan Pak Ismail Said dari Dompet Duafa. Nanti berikutnya akan kami sampaikan jadwalnya. Kemudian barangkali untuk setelah nanti ada Zoominar, kita akan ketemu lagi di member gathering. Jadi minggu depan mungkin kita akan kosong, Mas Toto. Kita nunggu tanggal 25 kan gitu, Nje. Jadi betul Mbak Titik sampaikan tadi. Tujuannya sebetulnya kita ingin menjaga apa ya, pace-nya, menjaga supaya kekangenan itu tumbuh gitu ya. Nek keseringan khawatirnya malah do bosen. Ya. Nek rong minggu, bulan itu ada sesuatu yang kita tunggu gitu. Nah, hal lain yang perlu juga, saya juga mohon masukan dari teman-teman sekalian, barangkali kagungan saran, mau topik apa, mau subjek apa yang perlu kita bahas, monggo feel free. Sampaikan saja di grup. Saya kok punya pemikiran bagaimana kalau kita bahas atau kita dengarkan cerita tentang ini. Monggo nanti kita sama-sama cari siapa sosok yang cocok untuk ngendikan tentang hal itu gitu. Ini adalah rumah kita bersama, jadi kita semua juga lah. Kira-kira demikian untuk sementara. Kalau gitu kita akhiri, matur nuwun semuanya. Kita akhiri pertemuan ini. Mohon diri. Matur nuwun untuk Mbak Utami, Mas Joko, Mbak Yani, Mbak Sastri, Mbak Pur, Mas Hari, Mbak Restu, Mas Saliman. Jaga kesehatan selalu, Mas Oki, Mbak Titik. Ngantos pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.